Halo guys, loro untule wis pirang wengi iki telung wengi rak mari-mari. Tapi tak kasih tahu ya. Jadi aku itu pernah sakit gigi. Gigiku itu yang dua di sini tuh dicabut karena bolong. Ke dokter gigi spesialis gigi, pas dicabut ini satu, ternyata alatnya itu kena di sebelahnya, bolong juga. Akhirnya terpaksa dokternya bilang gini, "Maaf ya Ibu, sebelahnya kesenggol jadi bolong juga. Nanti kalau Ibu udah siap, kita cabut lagi yuk sebelah lagi." Darek jadi yang di sebelah itu udah ompong dua. Akhirnya aku makan pakai sebelah sini dong, ya kan, karena yang gigi di sini kan udah nggak ada nih dua kan. Nah pas gigi di sini itu ternyata itu giginya bolong juga, karena dulu pas aku hamil yang kedua itu hobiku tukang makan martabak manis selama 4 bulan berturut-turut. Jadi pas kelahiran itu posisinya pengennya ngemil mulu, bawaannya pengen makan, dan itu wajib ada martabak manis ya. Itu sampai sekarang aku kayak yang keblengeran dewe ngono loh, karena posisinya karena dulu pernah dihajar selama 4 bulan tiap malam makan martabak manis, jadi saiki aku gak mau kalau makan martabak mending martabak telur lah apalah gitu, jadi kesannya blenger dewe ngono. Nah ternyata di sini bolong juga. Pas konsul ke dokter gigi yang di sebelah sini itu nggak bisa dicabut biasa karena posisinya giginya itu tidur bobo. Saking stresnya aku cari tahu dong, ada nggak sih obat selain obat yang diminum gitu ya yang bisa nyembuhin gigi, karena posisinya ini udah nggak bisa. Aneka macam obat, berobat kemana aja itu tuh cuma reaksi obat aja yang kerja. Obat itu diminum ada reaksinya, tapi reaksinya itu hilang, ini nyut-nyutan gila banget. Nah akhirnya aku tanya-tanya, ada nggak sih pengobatan alternatif kayak apa kayak gitu. Aku harus kemana sih ibaratnya gitu kan, nanya lah. Nah di situ aku ketemu sama temen aku namanya Kak Imas, dia dari Batak ya, dari seberang sono. Dulu pas teman kerja gitu dia ngomong, "Kak, coba aja ke alternatif di belakang ITC, namanya Bapak siapa ya aku lupa." Jadi dia lokasinya itu ITC Cibinong di belakang SMP Negeri 4 Cibinong. Jadi dia itu ada pengobatan alternatif, dan itu tuh aku yang pas cerita sama dia agak bengong juga gitu loh. Aku itu Kak agak sensi juga, agak meragukan gitu. Maksudnya gimana? Iya secara nalar, sekarang kita berobat aja berkali-kali, minum obat aja itu nggak sembuh gitu loh. Kok ini bisa loh kita pengobatan dengan cara itu. Sarananya itu ini loh, jadi dia kayak batok kelapa, tempurung kelapa itu, terus ada genteng itu dibakar sama dia sampai panas, terus ditaruh di piring. Jadi dia siapin piring air, terus genteng yang panas banget itu yang habis dibakar dia taruh di atas air itu, dimasukin ke situ. Terus dia ngambil kayak biji apa ya, kalau aku bilang biji terong kali ya, pokoknya biji-bijian gitu loh di situ. Nah habis itu ditutup tempurung kelapa, habis itu tempurung kelapa itu kayak ada sedotannya itu loh, kayak ada sedotannya, terus dimasukin ke gigi kita yang bolong itu gitu. Nah pas aku denger cerita itu, tapi sembuh. Aku kemarin sempat ini loh, sempat seujon, masa sih bisa begitu gitu kan. Nah akhirnya dari cerita Kak Imas itu aku penasaran, aku datengin karena dari sini jaraknya ya 30 menit, nggak terlalu jauh lah ya. Aku penasaran, ikhtiar gitu kan, siapa tahu bisa tanpa dicabut aku bisa sembuh gitu kan. Akhirnya berangkat aku ke situ. Itu posisinya itu dari lampu merah ITC Cibinong, kita belok kiri lurus terus masuk ke perumahan, apa ya namanya lupa. Intinya kalau di Google Map itu ada, itu SMP Negeri 4 Cibinong, dia bapak-bapak gitu. Nah pas aku sampai ke sana, dan itu aku bener apa yang diceritain Kak Imes itu bener. Dia bakar genteng, dia siapin piring sama air, terus gentengnya itu dia taruh, dia kasih biji terong kalau nggak salah itu, terus disitu terus dia baca doa gitu kan. Ya aku niatnya Bismillah dong, ikhtiar, karena aku udah nggak kuat lagi nih. Kalau harus dioperasi juga aku, waduh serem banget gitu loh maksudnya. Nah pas nyampe di sana bener itu reaksinya itu pas si tempurung batok kelapa itu dimasukin ke gigi yang bolong, kita suruh mangap, nganga gitu loh. Itu ditiup kan sama si bapak itu kan, asapnya itu masuk ke lubang, buset itu rasanya panas pedes,
apa ya, kalau aku sih ngerasanya panas gitu, panas sampai ngacah semuanya, mata sampai berair gitu kan, sampai nangis nggak sadar gitu. Dan itu nggak sadar nggak apa sampai 3 kali kalau nggak salah itu, aku coba lagi dong ini gitu kan. Nah akhirnya pasti udah ngerasa nggak kuat gitu, udah keluar semua air liurnya ke itu, ke mana, ke wadah itu, ke mangkok itu, ke piring itu yang disiapin itu. Pas dibuka itu ternyata ada kayak semacam helai-helai rambut putih gitu loh. Kalau aku bilangnya kayak helai rambut, tapi kata si bapaknya itu ulet. Jadi itu ambil ulam, kalau orang sini kan ngomongnya gitu. Nah yang Jawa arti aku, soalnya aku baru saiki loh, aku neng Bogor gitu ngambil ulam gitu yang ngono prosesnya. Lah pas ngono kelihatan kui garis-garisnya iku, rambut-rambut putih iku ada yang bercabang 2 gitu. Nah si bapak itu bilang, ini loh teh yang bikin sakit gigi nggak sembuh-sembuh itu ini, yang kepala 2 uletnya gitu. Dan alhamdulillah dari pas datang pertama yang ini itu sampai nggak perlu operasi, nggak kambuh-kambuh lagi. Nah ini pindah lagi yang sebelah sini nih, ternyata dia ada apa namanya, nyut-nyutan lagi gitu posisinya, karena di Bogor ini kan musim hujan juga ya. Bogor itu kota hujan, jadi semakin sering hujan itu gigiku nyut-nyutannya ini parah banget, bawaannya pengen emosi. Jadi kadang kalau lagi nyut-nyutan nih, ada orang yang berisik, ada apa sensi lah pokoknya ngono loh. Kemungkinan besok aku mau ke sana lagi, mau alternatif lagi ya. Mudah-mudahan bapaknya juga sehat selalu. Alhamdulillah itu sangat membantu loh, serius. Buat yang percaya, alhamdulillah memang ikhtiar itu perlu ya. Kita bukan gimana-gimana, ini pengobatan alternatif emang ada, nyata. Aku pun tadinya nggak percaya gitu, emang ada apa, secara kita ke dokter gigi aja nih, ke dokter kita dikasih obat antibiotik ini itu kita minum, itu aja reaksi obat habis kita masih nyututan gitu. Kalau secara nalar logika itu kayaknya aku nggak nyambung ke situ, tapi kuasa Allah, Allahu alam. Ilmunya bapak itu sangat bermanfaat. Bapak makasih banyak ya, insya Allah besok aku berkunjung ke sana, mau alternatif lagi ini biar nggak nyut-nyutan lagi. Oke, makasih ya, moga infonya kali ini bermanfaat buat yang daerah Cibinong Bogor yang giginya kumat-kumat mulu. Bisa cari di Google Map SMP Negeri 4 Cibinong, itu di belakang rumahnya. Bilang aja bapak yang biasa suka ambil ulam buat obat gigi gitu loh, ngobatin gigi. Bapaknya baik kok, dia ramah banget, dan itu tanpa tarif, biaya berapapun diterima. Jadi bener-bener ilmunya dia, jasanya dia tuh banyak banget. Karena nggak tahu ya, mungkin kalau nggak ada dia ya maaf hampura nih ya, kita dioperasi aja kemarin dibilang 7 juta Cin ya kan. Tapi alhamdulillah tanpa operasi, ini ke alternatif ke beliau, ini datang ke beliau, alhamdulillah sampai sekarang ini 2 tahun nggak ada kambuh-kambuh lagi. Mudah-mudahan bermanfaat.